PT Indo Internet Tbk mengucurkan tambahan modal senilai 25 miliar rupiah untuk mendukung pengembangan bisnis anak usahanya. PT Indo Internet Tbk menyuntikkan tambahan modal sebesar 25 miliar rupiah kepada anak usahanya PT Digital Gayana Ekatama. Langkah strategis ini dilakukan di tengah proses penarikan diri perseroan dari Bursa Efek Indonesia secara sukarela. PT Indo Internet Tbk mengucurkan tambahan modal senilai 25 miliar rupiah untuk mendukung pengembangan bisnis anak usahanya. Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia pada Jumat 24 Juli 2026, transaksi ini dilakukan kepada PT Digital Gayana Ekatama. Perseroan tercatat menguasai 99,99% saham pada anak usaha tersebut sehingga transaksi tergolong antar entitas terkendali. Sementara itu, perseroan menetapkan harga penawaran tender offer sebesar Rp11.500 per saham dalam proses voluntary delisting. Aksi Go Private ini menargetkan pembelian maksimal 159.598.500 saham atau setara 7,90% saham milik publik. Seluruh kebutuhan dana tender offer bakal menggunakan kas internal pengendali yaitu Digital Edge Hong Kong Limited. Saham berkode @G telah mengalami penghentian sementara perdagangan di seluruh pasar sejak 10 Februari 2026. Suspensi perdagangan tersebut diajukan manajemen menyusul permohonan pembatalan pencatatan saham secara sukarela dari bursa. Langkah delisting ini dipicu oleh integrasi operasional regional, kebutuhan pendanaan pasar modal yang rendah, serta sepinya likuiditas perdagangan. Berbagai sumber IDX Channel. Anak usaha PT Jababeka Tbk resmi mengalihkan sebagian kepemilikan saham di PT Rumah Prima Sehat ke 3 entitas internal grup. Ya, transaksi pengalihan saham bernilai total 2,16 miliar rupiah dilakukan untuk penataan struktur bisnis. Anak usaha PT Jababeka Tbk yakni PT Graha Buana Cikarang atau GBC mengalihkan sebagian kepemilikan sahamnya di PT Rumah Prima Sehat atau RPS. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada Jumat 24 Juli 2026, nilai transaksi pengalihan saham tersebut mencapai 2,16 miliar rupiah. Saham dialihkan kepada 3 entitas internal yakni PT Jababeka Infrastruktur, PT Cikarang Inland Port, serta PT Padang Golf Cikarang. Ketiga perusahaan penerima bersama Graha Buana Cikarang merupakan entitas terkendali yang seluruh sahamnya dimiliki Jababeka. Dalam transaksi ini, Jababeka Infrastruktur, Cikarang Inland Port, dan Padang Golf Cikarang masing-masing memperoleh 720 saham. Jumlah tersebut setara dengan 18% porsi kepemilikan saham pada PT Rumah Prima Sehat. Adapun nilai pengalihan saham untuk setiap transaksi disepakati sebesar 720 juta rupiah. Manajemen menjelaskan penataan ulang struktur yang dilakukan agar pengelolaan dan pengembangan bisnis dapat berjalan lebih optimal. Manajemen menegaskan bahwa langkah ini tergolong sebagai transaksi afiliasi karena melibatkan perusahaan terkendali dalam satu grup. Kendati demikian, transaksi internal ini dipastikan tidak memberikan dampak material negatif terhadap kondisi keuangan perseroan. Selain itu, kegiatan operasional, aspek hukum, serta kelangsungan usaha PT Jababeka Tbk dipastikan tetap berjalan normal. Adapun restrukturisasi internal ini diharapkan mampu memperkuat fokus bisnis masing-masing anak usaha ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Wahana Interfood Nusantara Tbk atau KOKO berhasil meraup dana segar hingga 1,2 triliun rupiah melalui aksi right issue. Ya, dana ini akan digunakan untuk mendukung ekspansi usaha serta memperkuat transformasi perseroan menjadi perusahaan FMCG berskala regional. PT Wahana Interfood Nusantara Tbk berhasil menyerap seluruh saham yang ditawarkan dalam right issue putaran ketiga. Tingginya partisipasi pemegang saham lama serta kelebihan permintaan atas sisa saham mencerminkan kuatnya kepercayaan investor terhadap rencana transformasi perseroan. Sekitar 95% hak memesan efek terlebih dahulu dieksekusi, sementara sisa saham mengalami oversubscribe hingga 2,65 kali. Melalui penerbitan hingga 10,68 miliar saham baru dengan harga Rp120 per saham, perseroan berpotensi menghimpun dana hingga 1,28 triliun rupiah.
Sekitar 92% dana akan digunakan untuk mendukung ekspansi usaha, terutama rencana akuisisi PT Sari Murni Abadi atau Momogi Group. Sementara 8% sisanya dialokasikan untuk modal kerja operasional. Manajemen menilai keberhasilan rights issue menjadi sinyal positif bagi prospek bisnis perseroan di tengah kondisi pasar yang masih menantang. Setelah proses penghimpunan dana rampung, perseroan akan memperkuat portofolio produk coklat melalui merek Choco, Delanier, dan Winfield, serta memperluas akses pasar ke Vietnam melalui sinergi dengan Bibika Corporation. Dengan struktur permodalan yang lebih kuat, Coco optimistis dapat mempercepat ekspansi dan memperkuat posisinya sebagai perusahaan FMCG Indonesia berjangkauan regional. Berbagai sumber IDX Channel. Harga minyak memperpanjang pelemahan pada perdagangan di hari Senin anjlok lebih dari 5% setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan menghentikan sementara serangan militer terhadap Iran menyusul 2 pekan operasi udara. Langkah tersebut memicu harapan akan terbukanya kembali jalur diplomasi yang dapat meredakan konflik di Timur Tengah. Minyak mentah berjangka Brent merosot 5,42% ke level $91,53 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate terkoreksi 5,36% ke posisi $84,52 per barrel. Seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa Teheran akan menghentikan serangannya selama Amerika Serikat melakukan hal yang sama. Pernyataan itu muncul setelah Washington memutuskan menghentikan sementara kampanye pengeboman menyusul masukan dari para penasehat Presiden Donald Trump yang menilai target serangan mulai menipis serta muncul kekhawatiran terhadap berkurangnya persediaan amunisi militer Amerika Serikat. Setelah 13 malam berturut-turut melancarkan serangan udara ke Iran, Pentagon menghentikan operasi tersebut pada Jumat malam. Tidak ada laporan serangan baru dari pihak Amerika Serikat sepanjang Sabtu dan Minggu. Investor asing mulai mengurangi exposure investasinya di sejumlah negara berkembang atau emerging market. 3 faktor utama yang dinilai mendorong fenomena tersebut, yakni sikap The Fed yang lebih hawkish, guncangan harga energi, serta sentimen risk off di tengah tingginya ketidakpastian geopolitik global. Investor asing mulai mengurangi exposure investasinya di sejumlah negara berkembang atau emerging market. Fenomena ini tercermin dari meningkatnya arus keluar modal asing di berbagai negara, termasuk India dan Indonesia. India menjadi salah satu negara yang mencatatkan pembalikan arus modal cukup signifikan. Negara tersebut mencatatkan arus keluar modal bersih sebesar 2,4 miliar dolar Amerika Serikat pada Mei 2026, berbanding terbalik dengan arus masuk modal bersih sebesar 3,7 miliar dolar Amerika Serikat pada Mei 2025. Salah satu pemicu derasnya arus keluar modal tersebut adalah aksi jual investor portofolio asing atau foreign portfolio investor. Fenomena serupa turut membayangi pasar keuangan Indonesia. Arus keluar modal asing masih menjadi salah satu tekanan utama di pasar domestik yang tercermin dari kenaikan imbal hasil surat berharga negara. Yield SBN tenor 10 tahun tercatat berada di level 7,37% per 24 Juli 2026, naik 1,89% dalam sepekan terakhir dan melonjak 13% secara tahunan. Kenaikan yield ini mengindikasikan investor asing meminta imbal hasil yang lebih tinggi sebagai kompensasi risiko untuk masuk ke pasar Indonesia. Managing Director Research Samuel Sekuritas Indonesia, Harisu mengatakan fenomena capital outflow saat ini terjadi secara meluas di berbagai pasar negara berkembang. Setidaknya ada 3 faktor utama yang mendorong tren tersebut. Pertama, sikap The Federal Reserve yang tampil lebih hawkish. Kedua, guncangan harga energi akibat memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Ketiga, sentimen risk off di tengah tingginya ketidakpastian geopolitik global. Berbagai sumber IDX Channel.